Salam selamat. Halo Sabtu semua, jumpa lagi di channel Agung K3 aku. Kali ini gue akan ngebahas tentang standar rambu K3. Sebelum gue bahas lebih lanjut, silakan untuk di like, di subscribe, dan juga untuk di komen agar channel ini lebih banyak memberikan manfaat. Sabtu semua, siapa sih yang nggak pernah ngebuat rambu K3 di tempat kerja? Tentunya pembuatan rambu K3 ini merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang profesional di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi dalam pembuatan rambu ini kita nggak boleh ngasal dong. Kalau ngasal, kita lihat nih yang ini. Nah, dalam gambar ini kita bisa menarik ambiguitas ya. Jadi ini kalimatnya sebenarnya maksudnya apa? Ya ini kalimatnya sebenarnya apa? Apakah no smoking safety first? Jadi artinya tidak boleh ngerokok dan utamakan keselamatan? Atau malah dibacanya nggak begitu? Dibacanya malah no safety, smoking first. Jadi ada keselamatan kerja, yang penting ngerokok dulu. Nah, kalau misalnya nggak diatur dalam sebuah standar, pastinya rambu-rambu ketiga yang kita buat ya akan kemungkinan salah ya, baik salah dalam pembuatan ataupun salah dalam pemahaman oleh pekerja. Di Indonesia sendiri belum ada ya standar atau regulasi yang mengatur terkait dengan pembuatan rambu keselamatan dan kesehatan kerja. Ya kita meskipun tidak memiliki standar rambu keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia, tapi setidaknya kita bisa untuk melihat ya referensi yang telah ada di Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat itu telah memiliki standar rambu K3 yang dimulai sejarahnya itu dari tahun 1914. Di mana tahun 1914 mereka memiliki Workers' Comp Guide ya, jadi panduan pekerja yang di situ berisi adanya rambu-rambu terkait dengan bahaya dengan latar belakang merah. Kemudian tahun 1941 American Standard Association ASA dia menerbitkan ASA Z35.1 standar. Nah, ini tentang rambu-rambu K3. Nah, contohnya ini ada rambu terkait dengan bahaya tegangan tinggi dan juga peringatan panas. Nah, ternyata tahun 1971 si OSHA ini mengadopsi ASA Z35.1, jadi sama nih standarnya. Kemudian tahun 2002 American National Standard Institute ANSI menerbitkan ANSI Z535.2 standar. Nah, dalam standar ini terdapat aturan tentang pembuatan rambu-rambu K3 yang meliputi gambar, tulisan, dan juga ada warningnya ya, ada warningnya. Dan di 2004 hingga sekarang itu untuk gambar-gambarnya sendiri, ikon-ikonnya itu mengikuti format dari ISO. Kemudian terakhir di tahun 2013 akhirnya OSHA itu mengikuti standar dari ANSI ya, yang mengkombinasikan antara kalimat peringatan ya, kata peringatan dengan rambu dan juga dengan kalimat pelarangannya ya. Nah, kita akan ngebahas terkait dengan standar rambu ANSI dan OSHA ini ya dengan lebih detail. Nah, menurut standar ANSI, mereka membagi rambu K3 menjadi 4 bagian. Yang pertama ada bagian safety alert symbol, yang kedua ada signal word, yang ketiga ada word message ya, jadi kata-kata pesannya apa. Kemudian juga ada safety symbol yang berupa icon. Kita akan ngebahas terkait dengan signal word dulu. Nah, jadi kalau safety design bisa lihat di sini, signal word itu ada 5 menurut standar rambu K3 versi ANSI. Ada notice, caution, warning, danger, dan safety instruction. Nah, untuk notice sendiri itu dipakai kepada peringatan yang kemungkinan tidak menimbulkan luka. Jadi hanya sebatas notice saja.
Nah, untuk caution itu dipakai ketika adanya luka ya, untuk bahaya yang bisa menimbulkan luka tapi tidak bisa menimbulkan kematian. Jadi ditulis itu caution. Nah, kemudian meningkat lagi ya bahayanya, itu ada kalimat ada kata warning ya yang dipakai ketika ada risiko kemungkinan ya, masih sini sifatnya possibility, masih sifatnya kemungkinan gitu, yang bisa mengakibatkan seorang itu bisa meninggal atau luka serius. Nah, itu menggunakan warning. Nah, kemudian jikalau risiko ini hampir pasti membuat orang itu bisa meninggal atau mengakibatkan luka yang parah, maka menggunakan danger. Jadi kalau Safetyzen bisa menganalisa dari notice, caution, warning, danger, ini merupakan sebuah tingkatan di mana notice itu adalah dengan risiko yang paling ringan, kemudian danger itu adalah dengan risiko yang paling berat. Kita bisa lihat warnanya ya, kalau notice itu kan biru, caution itu kuning, warning itu adalah orange, dan danger itu merah. Dan ini sebenarnya ada pesannya ya, ada pesan-pesan, jadi semakin kemerah warnanya, maka itu semakin berbahaya. Itu adalah 4 signal word. Nah, kemudian juga ada signal word yang kelima, yaitu safety instructions. Nah, safety instruction ini untuk rambu-rambu yang sifatnya berupa instruksional ya. Ya, semacam menggunakan APD gitu ya. Kemudian terkait dengan penggunaan eWash. Jadi coba akan kita lihat. Ya, tadi terkait dengan signal word-nya. Kemudian kita akan masuk ke bagian rambu K3 yang kedua menurut versi ANSI, yaitu adalah safety symbol. Nah, safety symbol ini terdiri dari 5 safety symbol, 5 jenis safety symbol. Yang pertama ada safety symbol yang sifatnya adalah peringatan. Nah, kalau safety symbol berupa peringatan, ini dia bentuknya seperti segitiga dengan list warna hitam dan dasar warna kuning. Kemudian di dalam dari rambu tersebut terdapat ikon-ikon yang menunjukkan bahayanya apa. Nah, ini sifatnya peringatan ya, jadi untuk memberikan bahaya-bahaya yang dapat menimbulkan luka atau gangguan kesehatan. Yang kedua, ada safety symbol yang sifatnya adalah larangan. Safety symbol larangan ini bentuk dasarnya adalah bulat, kemudian garis luarnya berwarna merah, kemudian ada garis diagonal berwarna merah, jadi kayak dicoret gitu ya. Nah, itu artinya adalah dilarang. Nah, kemudian tetap untuk gambarnya atau ikonnya itu berwarna hitam. Nah, ini ada contoh rambu larangan merokok, kemudian rambu larangan umum, kemudian juga ada rambu larangan menggunakan lift dalam kejadian kebakaran. Yang ketiga adalah rambu perintah. Nah, kalau rambu perintah ini sifatnya bentuk dasarnya adalah bulat dengan warna dasar adalah biru, kemudian ikonnya berwarna putih. Rambu perintah ya ini tujuannya adalah untuk memerintahkan orang melaksanakan instruksi tertentu yang ada di dalam rambu. Contoh, nah ini misalnya ada gambar perintah menggunakan sarung tangan, kemudian ada perintah untuk membaca instruksi, dan juga ada gambar perintah untuk hati-hati. Yang keempat, ada safety symbol yang pesannya adalah terkait dengan tanggap darurat. Nah, ini safety symbolnya berbentuk kotak dengan latar belakang hijau dengan ikon warna putih. Ya, ini tujuannya untuk menunjukkan fasilitas, perbuatan ataupun peralatan yang dapat menyelamatkan pekerja dalam kondisi gawat darurat. Nah, contohnya ini, ya ini ada akses darurat, telepon darurat, dan juga ini ada handle darurat. Yang terakhir ada terkait dengan safety symbol kebakaran. Nah, kalau safety symbol kebakaran ini warna dasarnya merah, bentuknya adalah kotak dengan ikon warna putih. Intinya kalau melihat rambu ANSI ya, rambu standar ANSI warna merah, maka itu informasinya adalah terkait dengan kebakaran. Nah, ini terkait dengan kebakaran ya pasti nggak bisa dilepaskan dari APAR ya. Jadi ini rambu APAR. Kemudian juga ada rambu tombol darurat yang mana kalau kita tekan dia akan bunyi ke seluruhnya. Safetyzen semua, kita sudah ngebahas tentang signal word, kemudian kita sudah ngebahas safety symbol. Yang ketiga ada safety alert
simbol ya. Safety alert simbol ini sebenarnya ngikutin aja si signal word itu. Jadi bentuknya adalah tanda seru ya, tergantung dari warna ya, tergantung dari warna kata dari signal word gitu. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah terkait dengan word message ya, terkait dengan pesannya apa. Dalam menggunakan pesan itu diharapkan rekan-rekan Safetizen memilih pesan yang berbahasa Indonesia jikalau memang pekerjanya itu adalah banyak dari orang Indonesia. Jangan sampai kita menggunakan bahasa Inggris karena pekerja-pekerja yang ada dalam level operator gitu atau level kuli belum tentu mereka memahami bahasa Inggris. Kadang rambu yang bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk dipahami aja belum dilaksanakan, apalagi rambu bahasa Inggris yang mereka juga belum tentu mengerti. Jadi prefer ya, jadi lebih diinginkan untuk kita selalu memilih bahasa Indonesia dalam menggunakan dalam masukkan pesan yang ada dalam rambu-rambu K3. Safetizen semua juga untuk terkait dengan pesan ini harus singkat ya, singkat, padat dan jelas. Jadi jangan ngebuat artikel gitu panjang banget ya. Jadi buat aja 5 kata gitu sehingga dari jauh orang tuh bisa paham. Safetizen semua itu adalah standar rambu K3 versi OSHA dan ANSI. Gue berharap konten ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di tempat kerja agar rambu-rambu K3 lebih komunikatif ya diterapkan di tempat kerja. Jika lo Safetizen berpendapat bahwasannya konten ini bermanfaat, ya silakan sekali lagi bisa like, subscribe, dan juga untuk komen. Salam selamat.